Oke. Bahasan terakhir dari pertemuan ini yaitu masih tentang persamaan garis singgung ya. Misalnya ada persamaan garis yaitu Y sama dengan SX plus K ya. S di sini adalah gradiennya ya. Atau kalau di SMA misalnya Y sama dengan MX plus C ya. Kalau di sini Y sama dengan SX plus K ya, sama aja ya. Di mana persamaan garis ini menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Berarti lingkarannya berpusat di titik asal ya, 0,0. Karena sebuah lingkaran itu simetrik ya terhadap titik pusatnya, maka there must be two such lines parallel ya. Akan ada dua garis yang sejajar satu sama lain yang menyinggung lingkaran ya, yang menyinggung lingkaran tersebut. Jadi ya bayangannya seperti inilah ya. Jadi ada sebuah lingkaran berpusat di titik 0,0, maka akan ada dua garis singgung yang sejajar yang gradiennya sama gitu ya. Yang membedakan itu hanya K-nya aja. Jadi kalau yang sini K-nya K1, misalnya yang sebelah sini K-nya K2 gitu ya. Untuk titik manapun pasti dia mempunyai dua garis singgung yang sejajar ya. Misalnya mau titiknya ambil di sini berarti garis singgung satu lagi yang sejajar ada di sebelah sini gitu ya. Nah, yang membedakan itu hanya K-nya. Jadi kalau kalian pahami konsep persamaan garis ya, konstanta yang K-nya itu, atau kalau di SMA itu MX plus C ya, C-nya itu adalah titik potong terhadap sumbu Y gitu. Itu aja yang membedakannya. Gradiennya sama, kemiringan garisnya sama. Yang membedakan adalah di mana garis itu berpotongan. Kita lihat dua garis ini, dia gradiennya sama. Yang membedakan itu di mana titik potong terhadap sumbu Y-nya ya. Ada yang di atas di sini, ada yang di bawah, gitu. Nah, pertanyaannya di sini gimana kita mencari persamaan dua garis yang sejajar ini? Kalau diketahui gradiennya berapa, gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya, rumus persamaan garis singgungnya ya. Y sama dengan SX plus minus. Nah, R akar 1 plus S kuadrat. S di sini adalah gradiennya ya. Nah, jadi ini ada dua nih, ada yang plus, ada yang minus, gitu. Jadi persamaan garis singgungnya ada dua ya, yang sejajar. Kalau lingkarannya itu berpusat di H, K, ya, maka sama dengan konsep yang tadi ya. Kalau ada Y berarti dikurangi dengan K, kalau ada X dikurangi dengan H. Nah, kita lihat sini Y min K sama dengan S kali X min H plus minus sama ya ujungnya. Oke. Nah, contoh ya, ini ada sebuah lingkaran yang titik pusatnya di 0,0, persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Dan diketahui gradien garis singgungnya min 4,3. Kebayang nggak? Diketahui gradien garis singgungnya min 4,3. Tapi kita nggak tahu di mana posisi titiknya, di mana ya, kita nggak tahu ya. Pokoknya diketahui gradien garis singgungnya adalah min 4,3. Ya, kita tahu kalau gradiennya negatif berarti garisnya menurun ya. Gini, semakin ke kanan ya semakin menurun kalau gradiennya negatif ya. Kalau positif berarti gini. Gitu. Nah, persamaan garis singgungnya itu adalah ya kita tinggal gunakan rumus yang tadi ya. S-nya diketahui kan min 4/3. Nah, tinggal masukin Y sama dengan SX tadi kan. Min 4/3 X ditambah R ya, R-nya 5, akar dari 1 plus apa tadi? S kuadrat ya. Sebentar, ini dari mana? 16 per 5. Oh iya ya. S-nya kan ini ya, min 4/3. Jadi akar 16/9. Nah, 1 ditambah 16/9 ya disamakan penyebutnya gitu ya.
9 tambah 16 25 ya. Jadi 25 per 9. 25 per 9 itu 5 per 3 ya. Hasil akarnya 5 per 3 kan? Benar? Ya kan? Akar dari 25 per 9 itu 5 per 3 ya. Pembilangnya diakarin, bawahnya juga diakarin. Yang kalau ditulis dalam bentuk sederhana, nanti kalian pindah-pindah ruaskan ya. Hasilnya jadi ini 4x plus 3y min 25 sama dengan 0. Yang kedua, bedanya yang ini plus, yang ini minus gitu. Jadinya 4x plus 3y plus 25 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung yang sejajarnya, yang mempunyai gradien yang sama, yaitu min 4 per 3 gitu. Bisa dipahami nggak? Oke, checkpoint. Coba lihat nomor 1, cari persamaan garis singgung lingkaran. Nah, persamaan lingkarannya diketahui, gradiennya diketahui. Sama kayak contoh tadi ya, beda angkanya aja. Nomor 2, cari persamaan garis singgung. Persamaan lingkarannya diketahui and is parallel. Dan paralel itu apa? Sejajar ya. Sejajar dengan ini 3x min 4y plus 12 sama dengan 0. Nah, gimana nih? Agak beda soalnya. Kebayang nggak cara ngerjainnya? Cari persamaan garis singgung terhadap lingkaran ini yang sejajar dengan persamaan garis ini. Gradiennya berapa? Kalau ada dua persamaan garis yang sejajar kan gradiennya sama ya. Jadi kalian cari info gradiennya dari persamaan garis yang ini. Kan dia sejajar dengan garis ini. Ya kan? Kan yang dibutuhkan tadi persamaan lingkarannya dan gradiennya kan? Ya enggak? Nomor 2 ini kan gradiennya enggak diketahui di soalnya. Yang dikasih tahu tuh hanya persamaan garis singgungnya itu sejajar loh dengan garis ini. Berarti kan kalau ada dua garis yang sejajar, gradiennya sama ya. Cari gradien dari garis ini. Berapa sih gradiennya? Berapa gradiennya? Berapa gradien dari garis ini? 3x min 4y plus 12 sama dengan 0. 3/4 atau 4/3? Kalian ubah persamaannya itu jadi gini, y sama dengan sx plus k gitu ya. Nah, inilah gradiennya, s-nya. Bisa nggak mengubah persamaan ini 3x min 4y plus 12 sama dengan 0 jadi bentuk kayak gini? Ruas kirinya di y-nya biarin di ruas kiri, sisanya pindah ke kanan, terus nanti koefisiennya harus 1. Kebayang nggak? Jadi berapa gradiennya? 3/4 ya? Ya nggak? Benar? 3/4. Berarti sama aja dengan nomor 1 ya. Gradiennya sama 3/4. Ininya sama juga. Oke. Yang nomor 3 nih, agak beda. Cari persamaan garis singgung. Persamaan lingkarannya diketahui dan si persamaan garis singgungnya itu perpendikular ya, tegak lurus dengan garis ini. Berarti gimana? Persamaan garis singgung yang mau kita cari itu tegak lurus dengan garis ini nih. Apa gradiennya sama dengan min 1? Gradien garis 4x min 3y min 12 sama dengan 0 dikali gradien Ya. x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 6. Oke, betul. Jadi dua garis itu disebut tegak lurus kalau perkalian gradien antara garis 1 dengan garis 2 sama dengan min 1 ya. Jadi kalian cari dulu gradien garis ini.
Nanti cari gradien satu lagi yang kalau dikalikan hasilnya min 1. Setelah dapat baru masukkan ke rumus yang tadi. Ya. Oke. Nomor 4. Cari persamaan garis singgung. Persamaan lingkarannya diketahui. Gradiennya diketahui. Apa masalahnya nomor 4? Bentuknya bentuk umum ya. Kita harus mengubahnya menjadi persamaan standar ya. Pakai cara apa? Melengkapkan kuadrat yang tadi ya. Biar kita tahu titik pusatnya di mana. Ya. Karena tadi ada rumus yang kalau titik pusatnya di H, K ya. Ya, tadi di sini nih. Nah, ini rumus yang bawah ini kan kalau titik pusatnya di H, K ya. Jadi kalian harus mengubah dulu persamaan ini menjadi persamaan standar, baru nanti kalian tahu H, K-nya di mana ya. Nomor 5 sama ya. Ya, ini ubah jadi persamaan standar untuk dapetin H, K. Nanti kalian tinggal substitusikan ke rumusnya karena S-nya sudah diketahui di sini. Ya. Kebayang ya? Oke.